Shalom, selamat pagi semua adik-adik mahasiswa di mana kalian berada. Hari ini kita kembali dalam pertemuan yang kelima, tanggal 19 Maret 2021. Kita minggu lalu telah belajar mengenai manusia ciptaan Allah yang kita kenal dengan nama manusia sempurna. Hari ini kita akan belajar tentang manusia berdosa dan manusia baru. Puji Tuhan bahwa hari ini kita akan mulai belajar tentang manusia berdosa dan manusia baru. Karena itu untuk memulai, baiklah adik-adik sekalian, kita berdoa. Mari kita berdoa. Dengan kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan, hari ini dalam proses belajar mengajar pada pertemuan yang kelima, pendidikan agama Kristen Protestan, Fakultas Hukum, akan kami mulai. Kiranya seluruh mahasiswa di tempat dimanapun mereka berada dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini dan memahami apa yang kami pelajari sesuai rencana dan pimpinan Tuhan. Hamba yang memberi pelajaran buat mereka, beri hikmat dan kuasa kemampuan, dan Tuhan beri hikmat dan kuasa pengertian kepada seluruh mahasiswa yang mendengar, sehingga apa yang kami pelajari hari ini, nama Tuhan dimuliakan. Proses belajar dari permulaan, pertengahan, sampai selesainya, kiranya jadi turut pimpinan pertolongan daripada Allah sendiri. Dalam nama Yesus, kami minta pertolongan Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik sekalian, kita minggu lalu telah belajar manusia yang diciptakan oleh Allah itu adalah manusia sempurna. Dan pada hari ini kita belajar dari dua topik, yaitu manusia berdosa dan manusia baru. Manusia berdosa dalam arti manusia yang rusak kesempurnaannya karena dosa. Dan manusia baru, yaitu manusia yang rusak kesempurnaannya diperbaiki kembali menjadi baru, sehingga menjadi sempurna kembali. Itu yang kita akan pelajari hari ini. Manusia sempurna yang disebut anak Allah diciptakan Allah yang lebih tinggi dari manusia ciptaan Allah, berharkat dan bermartabat, lebih mulia dan lebih tinggi dari semua ciptaan Allah. Tetapi yang diberi kuasa memenuhi bumi dengan keturunannya, diberi kuasa menguasai bumi dan semua makhluk hidup di lautan atau di darat, di tempat, di Taman Eden, mereka sebagai suami istri hidup rukun dan damai. Selama hidup damai di Taman Eden, mereka belum dikaruniai anak.
Tidak lama kemudian, mereka melanggar perintah Allah dan jatuh ke dalam dosa. Mereka berdua makan buah yang dilarang di tengah-tengah Taman Eden. Sehingga mereka jatuh ke dalam dosa. Akibat makan buah yang dilarang. Manusia sempurna hidup damai dan rukun di Taman Eden. Jatuh ke dalam dosa karena mereka mendengar nasihat tipu muslihat dari iblis. Akhirnya mereka makan buah yang dilarang. Akibatnya jatuh dalam dosa dan saat itu mereka mati. Adik-adik sekalian, iblis adalah musuh Allah dan musuh semua manusia. Ada dua senjata iblis yang sangat ampuh menaklukkan manusia. Senjata iblis yang pertama yang digunakan di Taman Eden dulu, namanya senjata tipu muslihat. Iblis menipu Hawa dengan tipu muslihat. Seolah-olah apa yang disampaikan oleh iblis itu adalah kebenaran yang luar biasa. Tetapi setelah dia makan, baru sadarlah manusia bahwa ia telah jatuh dan ia telah tertipu dengan tipu muslihat iblis. Dan ini tipu muslihat iblis ini sampai hari ini tetap menjadi alat yang dipakai oleh iblis menipu manusia. Pekerjaan yang seperti kebenaran tidak disangka bahwa itu adalah tipu muslihat. Nanti orang jatuh dalam dosa, jatuh dalam masalah kecelakaan, barulah sadar bahwa ia tertipu. Senjata iblis yang kedua, yakni panah api dari si jahat. Panah api ialah semua ilmu-ilmu kuasa gelap yang dipakai oleh iblis untuk memana orang-orang Kristen, memana anak-anak Tuhan, sehingga tergeletak dalam penyakit yang disebut penyakit pekerjaan iblis. Orang sakit susah sembuh dari pekerjaan iblis itu. Dia santet, dia doti, dia baca-bacai, dan sebagainya. Itu disebut senjata iblis, yaitu senjata panah api dari si jahat. Dan di dalam peristiwa di Taman Eden itu, yang terjadi adalah iblis memakai senjata tipu muslihat. Akhirnya mereka makan buah yang dilarang, akibatnya jatuh ke dalam dosa, dan pada saat itu mereka mati. Karena sudah diberitahukan bahwa pada saat makan buah yang terlarang itu, kamu akan mati. Mati artinya putus hubungan atau pisah dengan Allah penciptanya. Manusia menerima upah dosa, yaitu maut. Maut adalah kematian rohani, kematian jasmani, dan kematian kekal. Mahasiswa harus tahu menjelaskan tentang kematian atau upah dosa ini.
Upah dosa ialah maut. Maut adalah kematian rohani, kematian jasmani, dan kematian kekal. Kematian rohani adalah perpisahan manusia dengan Allah penciptanya karena dosa, sehingga manusia tidak bisa menyembah Allah penciptanya, dan rohnya mati dan ia menjadi anak iblis. Itulah disebut kematian rohani. Kematian jasmani adalah perpisahan tubuh manusia dengan roh dan jiwanya. Karena dosa, tubuhnya kembali ke tanah dan rohnya dan jiwanya kembali kepada Allah. Tubuh manusia berasal dari tanah, karena itu waktu mati kembali ke tanah. Roh dan jiwa manusia itu memang berasal dari Allah, karena itu dia harus kembali kepada Allah. Kematian kekal artinya perpisahan manusia selama-lamanya dengan Allah penciptanya, karena manusia mati rohani, tidak bertobat dan dari dosanya, dan mati jasmaninya, tubuhnya kembali ke tanah, dan roh dan jiwanya kembali kepada Allah. Dan sampai kepada Allah dibukakan kitab kehidupan anak domba Allah, dan tidak ditemukan namanya, maka roh dan jiwanya akan menerima hukuman di dalam neraka. Itulah kematian kekal. Karena roh dan jiwa yang sudah masuk di dalam hukuman neraka tidak bisa keluar dari situ. Makanya dia disebut kematian kekal. Adik-adik seluruh mahasiswa, semua kita berjuang supaya kita mencapai tujuan iman kita. Apa tujuan iman kita? Tidak ada lain selain daripada iman kita memiliki tujuan, yaitu keselamatan jiwa dan roh kita di hadapan Tuhan. Semua orang percaya Yesus Kristus punya tujuan supaya selamat. Tapi kalau tidak memiliki tujuan untuk keselamatan seperti itu, berarti percuma dia jadi orang Kristen. Tujuan kita menjadi orang Kristen supaya kita selamat. Tidak ada tujuan lain. Dan di dalam kebenaran firman Tuhan tadi dikatakan dalam pengertian tadi bahwa pada waktu roh dan jiwa manusia sampai kepada Tuhan kembali, akan dibukakan buku kehidupan atau kitab kehidupan anak domba Allah. Kalau dibuka kitab kehidupan anak domba Allah, dicari namanya di dalam kitab buku kehidupan, tapi tidak ada namanya, maka orang itu akan menerima hukuman kekal di dalam neraka. Itulah kematian kekal. Jadi, anak-anak atau adik-adik sekalian, kita mau supaya kita selamat, masuk surga. Tapi persyaratan mutlak masuk surga adalah nama kita ditulis dalam buku kehidupan anak domba Allah. Tapi kalau nama kita tidak tertulis di dalam, siapapun Anda tidak bisa masuk surga. Itu bisa dilihat di dalam Wahyu. Wahyu 20 ayat 15. Adik-adik boleh baca ayat itu. Dan Wahyu 21 ayat 27. Dua ayat ini sangat penting. Orang Kristen yang sibuk melayani, sibuk bekerja di gereja, tapi namanya tidak tertulis dalam buku kehidupan, dia konyol.
Bahaya sekali. Karena itu, anak-anak sekalian, jangan sibuk dengan harta dunia. Akhirnya, namamu tidak tertulis di dalam kitab kehidupan. Kau dijemput corona, pulang kepada Bapa di sorga, dibuka kitab kehidupan, tidak ada namamu di dalam. Tapi kalau kau pulang ke hadapan Tuhan, dibuka kitab kehidupan, ada namamu tertulis di dalam. Itu berarti kau akan selamat. Bagaimana supaya nama kita tertulis dalam kitab kehidupan? Tidak ada cara lain. Bertobat, terima Yesus, setia kepada Yesus sampai mati. Itu sih persyaratan nama Tuhan, nama kita ditulis. Bertobat dari dosa, tinggalkan dosa, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, dan tetap setia sampai mati. Kau pasti ada namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Pemuda, jangan sampai kau punya nama tidak tertulis dalam buku kehidupan. Boleh segala harta di dunia kita miliki ini, tapi hilang nama dalam kitab kehidupan anak domba Allah, itulah rugi yang sebenarnya, karena kita siap dibakar di dalam neraka. Itu yang harus diperhatikan. Baik, kita sudah pahami, kematian kekal sudah kita tahu, dan sekarang kita lanjutkan akibat makan buah terlarang, kesempurnaan menjadi rusak, dan manusia menjadi tidak sempurna, dan manusia menjadi anak-anak iblis. Mengapa kesempurnaan manusia menjadi tidak sempurna? Jelas sekali di sini, saudara. Inilah manusia berdosa. Gambar Allah di dalam diri manusia rusak karena dosa. Pelanggaran perintah Allah, dosa merusak gambar Allah. Gambar Allah rusak karena manusia kehilangan kebenaran. Manusia kehilangan kemuliaan Allah. Kasih manusia menjadi tidak sempurna. Kekudusan manusia menjadi noda. Dan hati nurani jauh dari Allah penciptanya. Itulah bentuk manusia berdosa. Mudah-mudahan tidak ada di antara mahasiswa yang seperti itu. Yang kedua, keserupaan dengan Allah dalam diri manusia rusak. Allah menciptakan manusia serupa dengan Dia dalam kepribadian Allah, sehingga manusia serupa dengan Allah, memiliki pikiran sendiri, perasaan sendiri, kehendak sendiri, dan hati nurani tempat Allah berbicara, menyampaikan kehendaknya. Tetapi setelah jatuh ke dalam dosa, pikirannya menjadi sia-sia, kacau balau, perasaannya menjadi sensitif dan menjadi penakut dan lari dari Tuhan, merasa tidak layak kepada Allah, kehendaknya tidak dikontrol oleh Allah, dan hidup sesuai dengan kehendaknya sendiri. Hati nuraninya menjauh dari Allah dan tidak mendengar suara Tuhan, mengikuti kemauan diri sendiri. Kepribadian merupakan serupa dengan Allah penciptanya telah rusak karena dosa. Jadi segambar dengan Allah rusak, keserupaan dengan Allah menjadi rusak akibat karena dosa. Itulah manusia berdosa. Manusia adalah makhluk yang hidup menerima roh Allah yang menjadikan dia anak-anak Allah dan memampukan dia mengenal Allah sebagai Allah Bapa. Tetapi pada waktu jatuh ke dalam dosa, Allah atau Roh Kudus meninggalkan manusia, sehingga manusia kehilangan kuasa sebagai anak-anak Allah dan tidak berhak memanggil Allah sebagai Allah Bapa dan
mereka menjadi anak-anak iblis karena dosa. Orang yang berbuat dosa adalah anak-anak iblis. Pertama Yohanes pasal 3 ayat 7 sampai 10. Manusia telah berdosa dan hidup di dalam dosa. Mereka menerima upah dosa, yaitu maut. Maut adalah kematian rohani, kematian jasmani, dan kematian kekal. Manusia sudah berdosa dan menerima kutukan dari Allah penciptanya. B. Kutuk dari Allah. Luar biasa akibat dari dosa. Kutuk dari Allah. Kutuk kepada ular, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu engkau akan menjalar, dan debu tanah yang engkau akan makan selama hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan keturunannya akan meremukkan tumitmu. Ini kutuk daripada Allah kepada ular. Itu sebabnya saudara lihat, salah satu binatang di dunia ini yang tidak ada kakinya, sebenarnya dulu ada kakinya, tapi akibat karena dosanya, maka kakinya dihilangkan dan perutnya menjadi menjalar di tanah. Itulah ular. Dan sebagai lambang iblis yang dipakai oleh iblis. Dan yang kedua, Tuhan kutuk dia dengan mengatakan, debu akan menjadi makananmu selama hidupmu. Dan aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan keturunannya akan meremukkan tumitnya. Ini sebenarnya suatu perkataan ketetapan Tuhan untuk menetapkan bagaimana iblis berjuang, berusaha meremukkan keturunan perempuan. Yang dimaksud keturunan perempuan di sini adalah Yesus. Iblis akan meremukkan tumitnya. Artinya, iblis akan berusaha untuk membunuh Yesus di atas kayu salib, dan telah terbukti. Tetapi anak manusia akan meremukkan kepala keturunan iblis, menghancurkan dengan kebangkitannya, sehingga itu disebut kepalanya diremukkan, tumit diremukkan, masih dapat bangkit kembali. Tetapi kepala diremukkan, tidak bisa lagi. Dia tadi ditetapkan untuk binasa. Itu perjanjian yang diucapkan oleh Tuhan di tempat ini. Kedua, kutuk kepada perempuan. Susah payamu waktu engkau mengandung, dan akan kubuat sangat banyak dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia berkuasa atasmu. Inilah ketetapan yang ditetapkan Tuhan untuk kutuk kepada perempuan. Kesusahan pada waktu mengandung, kesusahan pada waktu melahirkan, dan ia tetap akan dikuasai oleh suaminya.
perempuan tidak bisa menguasai suami, tetapi dia harus dikuasai oleh suaminya. Sehingga suami jadi kepala dan istri tetap harus mendukung suaminya. Itu ketetapan. Tapi siapa perempuan yang berusaha mengepalai suaminya, kau melanggar lagi dosa baru. Maka kutuk tetap berjalan seterusnya. Karena itu, sebagai manusia, perempuan harus tunduk kepada suaminya, dan suaminya mengasihi dia. Ketiga, kutuk kepada Adam, karena engkau melanggar perkataan istrimu, karena engkau mendengar perkataan istrimu dan memakan buah pohon yang telah diperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau, dan dengan bersusah payah engkau mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Sesudah manusia menerima kutuk dari Allah penciptanya, manusia diusir dari Taman Eden ke dalam dunia untuk mengelola tanah yang telah terkutuk itu. Inilah akibat daripada melanggar perintah Tuhan, makan buah yang dilarang oleh Tuhan. Dan ini menjadi dosa keturunan kepada kita semua manusia, karena kita semua manusia adalah anak cucu dari Adam dan Hawa. Sehingga efek sampingnya kepada kita rasakan seperti kutuk kepada perempuan dan kutuk kepada Adam dalam hal tanah terkutuk. Tanah terkutuk dan kita kelola, dan itulah hasilnya hanya duri, semak duri. Keringat kita keluar baru bisa makan, bisa dapat. Itu penting sekali dipahami. Banyak orang tidak mengerti tentang hal itu. Bagaimanapun, kita tetap menerima keputusan Tuhan. Maka melalui peristiwa itu, manusia mati. Dan mati, tubuhnya kembali ke tanah, dan rohnya kembali kepada Allah. Jadi, Tuhan katakan, pada waktu engkau makan buah itu, engkau mati. Ini sampai sekarang ini. Pada waktu kita melakukan dosa, pada saat itu kita mati. Mati secara rohani. Artinya putus hubungan kita dengan Allah. Sehingga kita hidup di dalam dosa. Mati kedua, mati jasmani. Dan mati ketiga, mati kekal. Itu harus diperhatikan dalam hidup ini. Jadi, Adam menerima kutukan dari Tuhan dan hidup, berusaha dengan keringat, mendapat berkat dan memakan sampai dia mati. Itu semua seperti itu. Kita dapat, kita berusaha, keringat, nah sesudah itu kita diberi kesempatan untuk pulang. Itulah manusia yang berdosa. Manusia ciptaan Allah, sesudah manusia jatuh ke dalam dosa, bagaimana keberadaannya? Perhatikan adik-adik sekalian. Setelah Adam dan Hawa masuk dalam dunia, mengelola dunia, dan mereka berdua, baru mereka berdua hidup di dalam dunia ini. Manusia yang diciptakan Allah dengan tangannya sendiri disebut manusia sempurna. Tetapi manusia yang
diciptakan Allah di dalam kandungan ibunya diciptakan dengan tidak sempurna. Karena semua orang diciptakan dalam kandungan ibunya, dikandung di dalam dosa, dan dilahirkan dalam kesalahan. Mazmur 139 ayat 13-15, Mazmur 51 ayat 7. Jadi, beda manusia ciptaan Allah yang diciptakan langsung dengan tangannya sendiri adalah manusia sempurna. Tetapi manusia yang diciptakan oleh Allah dalam kandungan ibunya adalah manusia yang tidak dapat diciptakan secara sempurna. Karena diciptakan, jadi semua yang dilahirkan adalah ciptaan Allah yang tidak sempurna dan serupa dengan Allah penciptanya. Mereka lahir ke dunia, hatinya menjauh dari Allah penciptanya. Sehingga sejak manusia jatuh ke dalam dosa, saat itu juga manusia putus hubungan dengan Allah penciptanya. Maka saat itu juga manusia tidak ada yang menyembah Allah penciptanya. Semua manusia diciptakan Allah di dalam rahim ibunya, lari menjadi anak-anak iblis. Itu dia. Mulai ada manusia menyembah Allah. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, saat itu tidak ada manusia mengenal Allah dan tidak ada yang menyembah Allah. Dan nanti pada zaman Abraham baru ada menyembah Allah. Saat itu Allah disebut Allah Abraham, karena hanya Abraham yang sekeluarga yang menyembah Allah. Tidak memiliki kebenaran dan tidak bisa menyembah Allah penciptanya. Manusia lahir di dunia menjadi anak-anak tuannya atau anaknya, jadi anak-anak iblis, tidak bisa menjadi anak-anak Allah. Itulah sebabnya orang yang telah menerima Yesus Kristus semua disebut anak-anak Allah. Tidak ada yang menyapa Allah sebagai opa atau kakek. Semua orang memanggil Allah sebagai Bapa, Allah Bapa. Orang yang dilahirkan oleh ibunya menjadi anak bapaknya dan ibunya, dan kalau manusia mau menjadi anak-anak Allah, ia harus diciptakan kembali dan dilahirkan kembali oleh Allah di dalam rahmat yang besar, di dalam pengorbanan Yesus Kristus, atau lewat kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Manusia tidak menyembah Allah penciptanya. Allah adalah roh. Allah menghendaki supaya manusia menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Manusia diciptakan oleh Allah dengan tujuannya supaya manusia ciptaan Allah itu menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Tapi karena dosa telah menghilangkan kebenaran manusia, sehingga manusia tidak memiliki kebenaran dan tidak bisa menyembah Allah, atau tidak disembah oleh manusia ciptaannya sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia berdosa, hilang kebenarannya, dan Roh Kudus meninggalkannya. Dia manusia menjadi anak-anak iblis, dan Adam dan Hawa berdosa. Allah memanggil Abraham. Allah tidak disembah oleh manusia ciptaannya sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Sampai pada Abraham dipanggil dari Ur Kasdim,
pergi ke tanah Kanaan, dan dengan tujuan supaya Abraham memulai menyembah Allah yang memanggil dia keluar dari rumah bapaknya ke tempat yang dijadikan oleh Allah. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Jadi Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 ini merupakan embrio bangsa Israel. Permulaan bangsa Israel ditetapkan menjadi bangsa yang terpilih melalui Abraham yang dipanggil. Dan itulah embrio bangsa Israel. Jadi cikal bakal akan menjadi bangsa yang besar. Manusia tidak menyembah Allah karena mereka tidak memiliki kebenaran dan Roh Kudus meninggalkan manusia. Abraham bisa menyembah Allah karena ia mengimani panggilan Allah dan janji Allah bahwa Allah akan memberikan dia menjadi keturunan yang menjadi bangsa yang besar. Janji ini diimani oleh Abraham dan diberikan oleh Allah, dan jelas bahwa Abraham berani tinggalkan orang tua. Pasti Allah memberikan Roh Kudus kepadanya sehingga Abraham dapat menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Abraham menyembah Allah dalam roh dan kebenaran sehingga mulai dikenal dengan nama Allah Abraham. Sesudah Abraham, Allah dikenal dengan nama Ishak, Allah Ishak. Dan sesudah Ishak, Allah dikenal dengan nama Yakub, karena hanya Yakub dan keluarganya yang menyembah kepada Allah. Sesudah Ishak, Yakub, bangsa Israel atau keturunan Yakub menyembah kepada Allah semua, sehingga Allah dikenal dengan nama Allah nenek moyang mereka, bangsa Israel, yaitu Allah Bapa, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Itu disebut Allah nenek moyang bangsa Israel. Puji Tuhan. Jadi manusia hidup di dalam dosa, dalam segala kefasikan, kelaliman. Mereka tidak mengenal Allah penciptanya, namun mereka mengenal Allah. Mereka tidak menyembah sebagai Allah penciptanya. Mereka pikirkan mereka yang jadi sia-sia, dan hati mereka menjadi bodoh. Puji Tuhan. Jadi itulah bentuk manusia berdosa. Kita pindah ke manusia baru. Manusia telah hidup di dalam dosa dan telah menerima upah dosa, tapi Allah memiliki pikiran dan perasaan untuk menyelamatkan manusia dari upah dosa, yaitu maut. Betapa hebatnya dosa berhasil merusak gambar Allah, merusak rupa Allah dalam diri manusia, sehingga manusia putus hubungan dengan Allah. Manusia menjadi anak-anak iblis, dan Allah harus mengerjakan karyanya yang kedua bagi manusia dengan keberadaan manusia hidup di dalam dosa menurut menerima upah dosa. Maka Allah memiliki pikiran dan perasaan untuk mau menyelamatkan manusia dari upah dosa. Untuk menyelamatkan manusia dari upah dosa, Allah akan mengerjakan karyanya yang karyanya yang kedua. Karya yang pertama, yaitu menciptakan manusia dari debu tanah, menjadi manusia sempurna dan serupa dengan Allah, dan menjadi manusia dan menjadi makhluk yang hidup, menjadi manusia sempurna yang disebut anak-anak Allah. Tapi karena dosa, maka gambar dan rupa Allah jadi rusak. Manusia kehilangan kebenaran Allah, dan Roh Kudus tinggalkan manusia itu, hidup di dalam dosa, maka memiliki pikiran
maka Allah memiliki pikiran, perasaan akan menciptakan manusia kembali dalam Yesus Kristus dan akan melahirkan manusia kembali dengan rahmat-Nya yang besar dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus kepada hidup yang penuh pengharapan dan menjadi anak-anak Allah, ahli waris kerajaan Allah, supaya diselamatkan bebas dari upah dosa, yaitu maut. Allah ada di dalam surga. Allah satu-satunya Allah yang benar. Allah Roh Kudus, Bapa, Allah Bapa, Allah yang nenek moyang bangsa Israel, yaitu Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Allah mau menyelamatkan manusia dari upah dosa dengan mengerjakan karyanya yang kedua, menciptakan manusia kembali menjadi ciptaan baru di dalam Yesus Kristus dan melahirkan manusia kembali menjadi anak-anak Allah dengan cara Allah akan turun dari surga ke dunia ini, turun ke atas Maria dan wujud Roh Kudus di dalam diri Maria. Dalam diri Maria, Allah Roh Kudus akan mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi manusia. Roh Kudus menjadi manusia, artinya roh itu menjadi daging dan dikandung di dalam kandungan Maria, dan roh menjadi daging dan mengalami proses penyempurnaan menjadi tubuh manusia, dilahirkan, disebut anak Allah, yaitu atau Yesus Kristus. Dalam Yesus Kristus Allah akan mengerjakan karyanya yang kedua, yaitu Kristus dalam keberadaannya sebagai manusia merendahkan diri dan taat sampai mati di kayu salib. Yesus Kristus rela disalibkan, menumpahkan darahnya, dan mati dikuburkan, dan bangkit kembali. Darah Yesus Kristus adalah roh kekal, sangat berkuasa menciptakan manusia kembali menjadi ciptaan baru. Darahnya Yesus Kristus berkuasa melahirkan manusia kembali menjadi anak-anak Allah. Manusia akan dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah oleh darah Yesus Kristus. Manusia akan diciptakan kembali dengan darah Yesus Kristus. Caranya, Allah menciptakan manusia kembali dan melahirkan kembali. 1. Manusia harus mendengar Injil Kerajaan di dalam Yesus Kristus dan menerima Injil Kerajaan itu. 2. Manusia harus mengakui dosanya dan bertobat, tinggalkan dosa, sehingga dosanya dihapus oleh darah Yesus. 3. Manusia harus menerima dan percaya bahwa Allah menjadi manusia, disebut Yesus Kristus, dan percaya bahwa Yesus Kristus anak Allah. Yesus adalah Tuhannya dan Juru Selamatnya. Kebenaran ini dalam Yohanes 1 ayat 11 dan 12. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dari kebenaran ini kita mengetahui bahwa Allah nenek moyang Israel datang kepada milik kepunyaannya, tapi orang kepunyaannya Allah itu tidak menerimanya. Bangsa Israel menolak Allah yang datang kepada mereka. Allah datang kepada mereka dengan maksud supaya mereka memiliki hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Allah bangsa Israel datang supaya ia memiliki hidup, yakni hidup kekal dan hidup berkelimpahan di dunia ini. Tetapi mereka menolak Allahnya
sehingga mereka sekarang tercerai-berai di seluruh dunia. Bangsa Israel menolak Allah, merupakan kesempatan bagi semua manusia di dunia menerima penciptanya kembali. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ungkapan semua orang yang menerimanya berarti semua manusia di seluruh dunia dari bangsa manapun menerima Allah Israel yang telah menjadi manusia, disebut Yesus Kristus, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Orang yang diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Percaya dalam namanya artinya percaya bahwa Allah telah menjadi manusia dan disebut Yesus Kristus, dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah dan Dia adalah Tuhanku dan Juru Selamatku. Jadi berdasarkan Alkitab sudah ada 3 anak-anak Allah, yaitu pertama, malaikat di surga disebut anak-anak Allah karena mereka adalah ciptaan Allah yang tidak berdosa. Kedua, bangsa Israel disebut anak-anak Allah karena mereka adalah bangsa pilihan Allah, untuk bangsa pilihan Allah, umat kepunyaan Allah. Ketiga, semua orang Kristen yang telah menerima Yesus Kristus sebagai anak Allah, menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, disebut anak-anak Allah. Telah kita ketahui bahwa dosa hebat, merusak akan gambar Allah dalam diri manusia, merusakkan rupa Allah dalam diri manusia. Dosa menghilangkan kebenaran manusia dan menyebabkan Roh Kudus tinggalkan manusia sehingga manusia menjadi anak-anak iblis. Tetapi darah Yesus Kristus adalah roh kekal, berkuasa menciptakan manusia kembali menjadi ciptaan baru di dalam Kristus Yesus. Darah Yesus Kristus adalah darah kekal, berkuasa melahirkan manusia kembali, menjadikan anak-anak Allah, dan memberikan Roh Kudus kepadanya, sehingga manusia dapat menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Allah mengerjakan karyanya yang kedua dengan Allah menciptakan manusia kembali dengan menghapus dosa dan mengembalikan gambar Allah di dalam diri manusia. Dosa dihapus, manusia menerima kemuliaan Allah kembali. Dosa dihapus, manusia dibenarkan kembali, dan dosa dihapus, manusia disempurnakan kembali, dan dosa dihapus, kekudusan manusia disempurnakan kembali, dan hati manusia kembali dekat kepada Allah, dan manusia hidup damai dengan Allah penciptanya. Kedua, Allah pencipta manusia kembali dengan memperbaiki keserupaan manusia dengan penciptanya. Darah Yesus Kristus menghapus dosa manusia sehingga manusia dilahirkan dalam roh dan pikiran, dan mengenakan manusia baru yang perasaan sehingga tidak menjadi penakut dan mulai menuruti kehendak Allah, diperbarui dan diciptakan di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya, sehingga keserupaan Allah dengan keserupaan Allah pencipta kembali dibaharui menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Ketiga, manusia dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah. Anak Allah kembali dengan cara dosa manusia dihapus dan manusia disucikan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, segala kejahatan, dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka manusia akan diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Dan karena manusia telah menjadi anak-anak Allah, maka Allah mengaruniakan Roh Kudus
masuk ke dalam hatinya dan menjadi jaminan bahwa dia telah dibenarkan, ia telah menjadi milik Allah. Berarti manusia baru yang telah dilahirkan kembali dapat menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Jadi manusia berdosa dapat diciptakan kembali oleh Allah kalau ia bertobat dan mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Darah Yesus sudah siap untuk melahirkan manusia kembali dan menciptakan manusia kembali menjadi ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Dengan kematian dan kebangkitan Kristus dan kenaikannya ke surga, bahwa darahnya sendiri ke tempat kudus, ia membawa darahnya sendiri ke tempat kudus, maka selesailah karya Allah yang kedua. Manusia yang berdosa, yang rusak kesempurnaannya, Allah telah menciptakan kembali menjadi manusia sempurna, menjadi ciptaan baru di dalam Yesus Kristus, dan telah dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah. Semua manusia yang telah dilahirkan ibunya menjadi anak-anak bapaknya dan ibunya, dan menjadi anak-anak iblis. Setiap manusia akan menjadi anak-anak Allah. Ia harus dilahirkan kembali baru bisa menjadi anak-anak Allah. Dilahirkan kembali berarti orang itu bertobat, mengakui dosanya, darah Yesus menyucikan dosanya dan menghapus dosanya, dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Maka ia diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, dan Roh Kudus masuk dalam dirinya sehingga ia dapat menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Manusia berdosa yang telah rusak kesempurnaannya, rusak gambar Allah dalam dirinya, dan rusak kesempurnaan Allah, putus hubungan dengan Allah penciptanya, dan manusia tidak menyembah Allah. Akhirnya manusia menjadi anak-anak iblis. Manusia disebut manusia baru karena Allah mengerjakan karyanya yang kedua. Allah mengerjakan karyanya yang kedua dengan menciptakan manusia yang telah rusak kesempurnaannya menjadi manusia yang diciptakan baru di dalam Kristus Yesus, dan dilahirkan kembali dengan rahmat Yesus Kristus dalam pengorbanannya, mati dan dibangkitkan kembali, melahirkan manusia yang telah diciptakan kembali menjadi anak-anak Allah. Itulah sebabnya manusia Kristen disebut di seluruh dunia disebut anak-anak Allah. Dan disebut manusia baru. Disebut manusia baru. Harapan saya, semua siswa adalah manusia baru yang sudah diciptakan kembali oleh Yesus Kristus dan sudah dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah. Puji Tuhan, sampai sekian jauh pembelajaran kita hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Seluruh mahasiswa yang ikut pelajaran hari ini, saya harap supaya tetap isi absen dan ketua kelas kembalikan absen ke kantor MKU. Selamat, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Bapa kami di sorga. Allah telah menyertai kami dalam belajar
tentang manusia berdosa dan manusia yang dibaharui. Kiranya kami semua bukan orang berdosa, tapi kami adalah manusia yang dibaharui oleh darah Yesus, sehingga kami menjadi anak-anak Allah yang setia menyembah kepada Allah dalam roh dan kebenaran. Tuhan berkati seluruh mahasiswa, berkati mahasiswa yang akan melanjutkan pembelajaran hari ini. Dalam Yesus kami mengucap syukur atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Haleluya. Amin. Oke. Terima kasih banyak kepada seluruh mahasiswa yang ikut belajar yang baik. Kiranya pembelajaran kita hari ini berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat kepada seluruh mahasiswa. Salam, Tuhan berkati. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Iya. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Iya. Jangan lupa absennya teman-teman. Sehat Ki Pak. Sehat Ki Pak. Iya. Terima kasih Pak. Terus Pak. Mudah-mudahan kalian mengerti apa yang kita pelajari. Bisa tangkap, bisa? Aman Pak. Terima kasih Pak. Bisa Pak. Iya. Teman-teman jangan lupa isi absen. Baik Ketua. Isi Oke. Pak. Terima kasih. Tuhan berkati semua. Ya Pak, Tuhan berkati.